Pak Prabowo kemarin resmikan terowongan toleransi dari Masjid Istiqlal ke Gereja Katedral. Maaf ya Pak Prabowo, Indonesia tidak butuh simbol-simbol kosong. Yang Indonesia butuh adalah negara hadir pada kasus intoleransi. Karena realita di lapangan jauh dari kata toleransi Pak. 8 Desember 2024, pelarangan ibadah Natal di Perumahan Ciptagraha Permai Kabupaten Bogor. 2 Desember 2024, pelarangan latihan nyanyi Natal di Bulukumba Sulsel. 16 November 2024, ancaman bom di acara wisuda Universitas Katolik Unpar Bandung. 1 Oktober 2024, penolakan Gereja Kanaan di Pondok Raya Tangsel. 22 September 2024, pelarangan ibadah Minggu di Perumnas 2 Bekasi Selatan. 20 September 2024, demo penolakan Sekolah Kristen Gamaliel di Kota Parepare Sulsel. 2 September 2024, pembongkaran gereja Jemaat GBI di Damasraya Sumbar. 1 Agustus 2024, percobaan bom gereja di Kota Malang. 3 Juli 2024, pelarangan festival kuliner non-halal di Kota Solo, Jateng. 1 Juli 2024, pelarangan ibadah Jemaat GPDI di Tarik Sudiwarjo oleh Kepala Desa. 8 Mei 2024, pembubaran doa di Perumahan Cireme Indah, Kota Gresik. 5 Mei 2024, penganiayaan dan penusukan mahasiswa dan mahasiswi Katolik yang sedang doa rosario oleh oknum RT dan warga di Pamulang. 16 April 2024, persekusi rumah doa di Pandeglang, Banten. 28 Maret 2024, pembubaran ibadah Minggu dan pencopotan papan gereja GKII di Semboja Kaltim. 24 Maret 2024, pembubaran ibadah Minggu Jemaat Tesalonika di Teluk Naga, Tangerang. 17 Maret 2024, pelarangan ibadah Minggu di rumah oleh warga di Jalan Sagabunar, Balaraja, Tangerang. Dan 25 Februari 2024, penyulitan izin ibadah Jemaat GKI Bajem Ciracas oleh oknum RT RW. Saya bisa kasih lagi data tahun 2023 kasus intoleransi sama parahnya dengan 2024, Pak. Saya Permadi, Wakil Ketua Sekber, Sekretaris bersama Koordinator Nasional Relawan Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Terima kasih, Pak. Kita bahas perihal penjelasan yang disampaikan oleh Mas Permadi Arya, dan karena itu mari kita dengarkan terlebih dahulu dalam video berikut ini. Ada kasus intoleransi yang mempersoalkan izin. Ada kasus intoleransi yang mempersoalkan peruntukan tempat. Jangan terkecoh dengan alasan-alasannya. Membubarkan ibadah intinya adalah intoleransi yang berkedok urusan izin dan lain-lain. Karena akar masalah dari semua pembubaran ibadah dan penolakan gereja ini adalah fobia akut dan kebencian kepada Kristen yang semakin parah di akar rumput. Pakai akal sehat saja. Kalau tidak benci, tidak mungkin sampai kumpulkan massa, geruduk orang lagi ibadah, lalu teriak-teriak minta bubar. Jadi sekali lagi jangan tertipu dengan alasan izin dan lain sebagainya. Pembubaran ibadah dan penolakan gereja intinya adalah intoleransi yang berakar pada fobia dan kebencian kepada Kristen di akar rumput. Yang sayangnya tidak pernah mendapat atensi dari pemerintah. Oke, teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama melihat mengenai penjelasan dari Mas Permadi Arya juga yang beliau paparkan dalam bentuk tulisan sebagaimana yang ada di layar. Intinya intoleransi, jangan terkecoh bila ada alasan belum ada izin atau peruntukan tempat ini bukan untuk tempat beribadah. Semua cuma alasan untuk pembenaran perihal tindakan-tindakan intoleransi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok itu. Karena akar masalah dari semua pengubaran ibadah Kristen adalah fobia akut dan juga ketidaksenangan ataupun kebencian pada Kristen di akar rumput, ya. Pakai akal sehat saja. Kalau tidak suka, kalau tidak benci, tidak akan sampai kumpulkan massa lalu datang menggeruduk dan larang orang untuk melaksanakan kegiatan peribadatan. Nah, teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, apa yang disampaikan oleh Mas Permadi Arya ini memang sudah kesekian kali ya dialami oleh saudara-saudara kita yang beragama Kristen. Dan bahkan juga bisa melihat nantinya di video kita sebelumnya, ya, ada memang sekelompok warga dan itu jumlahnya cukup banyak sekali menolak adanya saudara-saudara kita yang melaksanakan tempat peribadatan di sebuah tempat. Teman-teman bisa melihat nanti di video kita sebelum ini, ya. Lalu kemudian lebih lanjut lagi, jadi sekali lagi inti dari kasus pembubaran ibadah adalah intoleransi yang berakar pada fobia dan juga kebencian pada Kristen di akar rumput. Yang sayangnya, ini menarik teman-teman, ya, tidak pernah mendapatkan atensi ataupun perhatian yang serius dari pemerintah. Ramadan ibadah puasa? No. Ramadan bubarin ibadah? Yes. Narasi ini lagi viral karena aksi penolakan ibadah umat Katolik di Sukamiskin, Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat. Warga yang menolak tergabung dalam forum komunikasi warga Arcamanik Berbineka. Berbineka kok bubarin ibadah kelompok agama minoritas? Absurd banget.
Anyway, mereka ramai-ramai menolak gedung serbaguna atau GSG yang dipakai buat ibadah misa pada 5 Maret kemarin. Mereka juga pasang spanduk bertuliskan, "Kami warga Arca Manik Endah menolak keras pelanggaran fungsi GSG Jalan Ski Air 19 menjadi rumah ibadah." Demo digelar di depan GSG sambil teriak-teriak takbir. Bahkan ada orator aksi yang provokasi warga dengan bilang sekarang ini bulan jihad. Ramadan adalah syahrul jihad bagi umat Islam. Kita nggak bakal mundur sebelum mereka bubar, katanya disambut teriakan takbir. Warga mengklaim protes ini bukan cuma soal agama, tapi soal aturan penggunaan gedung. Katanya masalahnya ini soal alih fungsi lahan. Juru bicara warga intoleran itu, Roynul Balat, bilang GSG ini harus dipakai sesuai IMB, yaitu untuk kegiatan sosial dan budaya. Alasan ini langsung ramai dikomentari netizen, bahkan ada yang nyinyir. "Gua muslim malah malu, kita juga sering alih fungsi, Monas dipakai sholat berjamaah, lapangan bola buat sholat id," kata netizen. Kuasa hukum Forum Warga Arca Manik Berbineka, Anton Minardi, minta Pemkot Bandung turun tangan. Dia meminta pemerintah stop kegiatan gereja di GSG. Katanya, perubahan fungsi GSG jadi tempat ibadah nggak sesuai dengan IMB yang ada. Buat info aja ya, GSG ini sudah berdiri sejak tahun 1989 dan sering dipakai buat berbagai kegiatan warga. Wakil Ketua Forum RW, Mukhjazuli, juga bilang GSG boleh kok dipakai buat kegiatan masyarakat, termasuk ibadah. Katanya, sejak tahun 2022, umat Katolik pakai GSG sebulan sekali buat misa, lalu belakangan jadi 2 kali sebulan. Masalah mulai muncul ketika ada dugaan pihak Gereja Santo Yohanes melarang aktivitas lain di GSG. Warga geram karena katanya kegiatan seperti taekwondo atau bulu tangkis dilarang. Bahkan ada juga dugaan kalau ada jual beli sertifikat antara developer dan pihak gereja. Intinya, status GSG ini dianggap masih nggak jelas. Kalau itu fasilitas umum, kenapa bisa diperjualbelikan? Asal tahu aja, GSG berdiri di atas tanah Gereja Santo Yohanes sejak 1980-an. Perwakilan Gereja Santo Yohanes, Yosep, bilang ketika izin pendirian gereja nggak dikasih, makanya didirikan GSG. Sekarang ada 1.400 umat Katolik di Arca Manik yang butuh tempat ibadah. Gedung ini pun dipakai umat Katolik buat beribadah, tapi tetap terbuka buat kegiatan warga sekitar. Sebagian netizen curiga alasan alih fungsi ini cuma akal-akalan warga intoleran aja. Soalnya kasus kayak gini bukan pertama kali terjadi. Warga minoritas atau non-muslim sering disudutkan dengan alasan izin gedung. Pendirian rumah ibadah mereka sering dipersulit. Ibadah mereka dibubarin dengan alasan gedung yang dipakai nggak mendapat izin. Yang lebih bikin miris, penolakan warga Arca Manik ini terjadi di bulan Ramadan. Bulan yang seharusnya jadi momen berjihad melawan hawa nafsu, bukan malah melawan non-muslim. Kita berharap Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat memberikan perhatian pada kasus intoleransi ini. Kita percaya Kang Deddy bisa mengembalikan hak beribadah kelompok agama minoritas sebagaimana yang dijamin dalam konstitusi kita. Kita percaya Kang Deddy, karena Kang Deddy punya rekam jejak sebagai kepala daerah yang mendukung keberagaman dan berani melawan kelompok intoleran. Kang Deddy dan warga Jawa Barat, yuk kita rawat terus keberagaman. Sedang viral ya, itu yang menyerang-nyerang orang berdoa, beribadah, itu anak buahnya Saulus ya teman-teman ya. Mereka adalah Saulus zaman now. Ini negara yang berdasarkan Pancasila, bukan negara agama ya. Kalau ingin kalian hidup ya di negara agama, ya pergilah ke Suriah sana ya, pergi ke Iran. Sekalian tuh bantu tuh orang Iran lagi perang dengan Israel. Sekalian di sana bantu. Ya kan? Pergilah ke Irak, pergilah ke Lebanon, Palestina ya. Cocok Anda di sana, atau ke Afghanistan. Nah, cocok di situ. Ya kan? Anda kalau minta ongkos penerbangan gratis juga pasti banyak yang mau nyumbang kalau Anda mau ke sana gitu. Tapi cara Anda ya, tindakan-tindakan Anda untuk Anda lakukan di Indonesia ya, tindakan-tindakan yang barbar ya. Ya, Yaman juga boleh, ke Yaman ya, itu pas untuk Anda di sana.
gitu. Tidak akan ada yang protes kalau Anda melakukan hal-hal yang tidak beradab seperti itu. Tidak ada yang protes karena memang komunitasnya di sana seperti itu. Tapi kalau Anda lakukan itu di Indonesia, itu tidak bisa, ya. Indonesia adalah negara Pancasila dan negara hukum, ya. Dan Indonesia menjamin, ya, setiap warga negara untuk beribadah, untuk beragama, ya, sesuai dengan keyakinannya. Nah, itu bapak-bapak yang ada di pemerintahan, terutama saya menghimbau Menteri Agama. Ya, Anda adalah orang yang paling bertanggung jawab dengan kehidupan umat beragama di Indonesia. Ya, Anda paling bertanggung jawab karena Anda adalah Menteri Agama mewakili pemerintah. Anda ada di mana? Anda ngapain aja gitu? Ya, sampai peristiwa seperti ini terjadi lagi, terulang lagi. Berarti tidak ada tindakan apapun yang dilakukan oleh pemerintah. Katanya menjamin apanya? Menjamin bahwa itu terjadi terus, begitu? Ya, itu yang Anda jamin. Ini memang negara dipertanyakan. Ya, entah mau dibawa kemana negara ini, gitu. Ya, jadi tolong Gibran dengan Bapak Prabowo. Kalau di dalam pemerintahan Jokowi, Pak Jokowi, kita tahu Pak Jokowi lemah dalam tindakan, ya kan? Lemah, gitu. Memang Pak Jokowi langsung itu tidak bisa bertindak, tetapi menteri-menterinya, Menteri Menkumham, ya, Menteri Agama, mana tindakannya? Apa yang dia lakukan untuk mengatasi intoleransi yang ada di Indonesia seperti hari ini? Terjadi lagi, teman-teman. Kita doakan, ya, supaya pengikut-pengikut Saulus ini bisa sadar bahwa mereka hidup, ya, di negara yang majemuk, negara yang Bhinneka Tunggal Ika, ya, bukan di negara agama, ya, harus sadar itu. Dan orang seperti itu harus ditindak tegas. Tidak cuma dihimbau-himbau begitu, tidak bisa. Harus ditindak tegas, berikan efek jera, ya, berikan efek jera kepada pengikut-pengikut Saulus ini. Begitu. Kan dulu memang kerjanya Saulus adalah menganiaya jemaat, membubarkan orang ibadah, ya, menangkapin orang-orang Kristen yang mau pergi ke gereja, dipenjarakan lah, digebukin lah, ya ini, ya. Jadi ini anak buah Saulus ini merajalela sekarang di Indonesia, gitu. Inilah anak buah Saulus yang benar-benar nyata, ya, ada di Indonesia, gitu. Ya, mending pengikut Paulus. Paulus sudah bertobat, ya, dari pekerjaannya sebagai penganiaya jemaat. Tetapi ente masih pengikut Saulus, ya, si teroris itu. Ibu ini mewakili agama atau apa, Bu? Saya mewakili warga negara Indonesia, ya. Semua agama apapun, ya, dari umat agama manapun harus dijamin, ya, kebebasannya untuk beribadah, untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya di negara ini. Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 2. Oke, Pak Haiku. Jadi saya tidak mewakili agama apapun, tapi mewakili seluruh rakyat Indonesia. Tidak mewakili agama tertentu, oke? Oten kan anak buah Paulus. Yes, lebih baik anak buah Paulus daripada anak buah Saulus, ya. Anak buah Saulus kerjanya cuman taunya kekerasan, ya kan? Melakukan kekerasan, melakukan kejahatan, pembunuhan, ya kan? Penganiayaan. Nah, itulah anak buah Saulus. Dan itu berasal dari iblis. Ngaku-ngaku orang beragama, tapi kerjanya masih melakukan kekerasan, melakukan intimidasi, melakukan intoleransi di negara Republik Indonesia ini. Begitu. Lebih baik tidak beragama sekalian, ya. Jadi orang-orang begini hanya merusak agamanya sendiri. Karena orang-orang seperti inilah yang banyak membuat, ya, umat-umatnya yang berpikiran waras akhirnya hengkang, memilih agama kasih, gitu, yang menghormati sesama, yang menghargai manusia, ya, yang mengasihi manusia seperti dirinya sendiri. Akhirnya orang-orang cerdas dari agama tertentu ini hengkang, gitu. Termasuk saya dulu keluar dari agama yang lama, salah satunya gara-gara ini, ya, kekerasan, ya, itu. Karena saya tidak percaya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Suci, Tuhan yang Maha Kudus mengajarkan hal-hal seperti itu. Saya tidak percaya, ya. Jadi daripada saya semakin
nggak jelas, mendingan saya cari Allah yang benar. Oke? Itu salah satunya mengapa saya hengkang dulu. Karena ini. Jujur, ya. Believe it or not. Oke. BKN bukan oknum, karena kalau digabung sudah satu provinsi. Ini tidak bicara oknum lagi. Sepertinya terorganisir, teman-teman, ya. Terorganisir karena masif. Gitu. Dan gerakannya hampir sama semuanya. Ya, model-modelnya, gaya-gayanya hampir sama. Ini terorganisir, bukan oknum. Saya kira ada yang mengorganisir ini, ya. Ini terjadi di seluruh Indonesia. Begitu. Ini bukan masalah oknum. Lalu ada oknum gitu, yang error gitu. Lalu dia melakukan ini, tidak. Ini bukan oknum. Saya percaya ini bukan oknum. Ini terorganisir dengan baik. Ya. Nah, orang-orang inilah yang disebut dengan teroris. Ya. Apa artinya teroris? Dari kata teror, yaitu menakut-nakuti orang. Nah, ini mereka ini teroris gitu. Yang mengganggu-ganggu orang ibadah ini adalah teroris. Bukan teroris itu tidak harus yang ngebom bunuh diri gitu ya. Melakukan pengeboman di kantor polisi lah, di mana. Ya, itu udah tindakan yang lebih agresif gitu, ya. Tetapi kalau mereka membubarkan orang berdoa, membubarkan orang ibadah, itu teroris juga. Mereka melakukan teror, menakut-nakuti orang, itu namanya teroris. Jadi jangan bicara oknum ya, itu bukan oknum. Mekanisme kontrol terhadap penggunaan atau penyalahgunaan tempat-tempat ibadah yang digunakan untuk penyebaran paham radikalisme. Kami sudah melakukan studi banding kepada beberapa negara, kepada tetangga kita di sebelah, Singapura dengan Malaysia, seluruh tempat ibadahnya itu terkontrol, under kontrol pemerintah. Teman-teman, baru-baru ini ada hal yang menarik perhatian kita juga, teman-teman, yaitu pro kontra dengan usulan dari Ketua BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, ya, itu mengusulkan supaya semua rumah ibadah di Indonesia itu harus berada di bawah kontrol dari pemerintah, ya. Jadi Ketua BNPT ini tentunya memiliki banyak sekali data-data tentang kegiatan-kegiatan yang ada di rumah-rumah ibadah, terutama tentunya di masjid, teman-teman. Nah, apa yang mendasari usulan dari Ketua BNPT ini? Ya, tentunya kita tahu bahwa Indonesia itu sedang berada di dalam darurat intoleransi. Ya, ini harus kita akui dengan jujur. Betul-betul Indonesia sekarang saya katakan dalam kondisi darurat intoleransi. Ya, nah ini tidak bisa dibohongi. Ini fakta, realita. Ya, nah teman-teman. Usulan dari Ketua BNPT ini yang diutarakan di Raker, ya, rapat kerja dengan Komisi 3 DPR RI, ya, di situ mereka berdialog, ya, dan juga beberapa anggota dari anggota dewan tentunya juga punya masukan-masukan tentunya, ya, bahwa memang ada, ya, di masjid-masjid, ya, di masjid-masjid itu ada ustadz-ustadz yang mengajarkan ajaran kebencian, radikalisme, dan intoleran. Nah, apa yang terjadi di Indonesia saat ini, ya, di mana banyak sekali gereja ditutup, kemudian ibadah umat Kristen diganggu, bahkan dipersekusi, bahkan dibubarkan, teman-teman. Itu tentunya orang-orang yang melakukan hal tersebut itu tidak ujuk-ujuk, ya, seperti itu. Pastinya mereka sudah dicuci otaknya, teman-teman, ya. Sudah diberikan masukan-masukan konsumsi-konsumsi dengan ajaran radikalisme, ya, intoleran, kebencian terhadap umat lain. Nah, ini fakta dan kita tidak boleh tutup mata. Ya, saya bisa tampilkan berapa banyak ustadz-ustadz yang menggunakan masjid untuk menjadikan sarana untuk menyebarkan ajaran radikal, ya, Islam radikal, ya. Kemudian mereka menyebarkan ajaran-ajaran radikal kepada jemaah yang hadir, dan juga mereka menyembur-nyemburkan ujaran-ujaran kebencian.
Nah, saya bisa tampilkan banyak video tentang ini ya. Banyak sekali jejak digital dari ustadz-ustadz yang radikal. Di YouTube itu berseleweran teman-teman, tidak bisa tutup mata, tidak bisa ya. Saya bisa tampilkan berapa banyak Anda mau. Karena kerjaan saya di konten saya itu teman-teman merespon, mengcounter ya ustadz-ustadz radikal yang selalu menyembur-nyemburkan kebohongan ya, yang selalu menghujat agama lain yaitu kekristenan tentunya. Dan itu tugas saya gitu. Begitu banyak ustadz-ustadz radikal yang saya counter. Di Indonesia ini sudah banyak yang terpapar Islam radikal. Kita tidak bisa menutupi lagi bahwa benar ya, di masjid itu banyak sekali ya ustadz-ustadz radikal yang mengajarkan nilai-nilai Islam radikal, sehingga memunculkan masyarakat-masyarakat yang intoleran, teman-teman ya. Kita tahu bahwa di Islam umat itu mendengarkan ustadznya begitu. Apa yang diketahui oleh jamaahnya itu semua berasal dari ustadznya. Begitu. Apa yang dikatakan ustadznya benar, bagi mereka juga benar. Ya, nilai-nilai apa yang ditanamkan kepada mereka itulah yang mereka yakini sebagai sebuah kebenaran.